Selamat pagi. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan buku panduan dan jurnal praktek kerja lapangan. Halaman berikut adalah kata pengantar. Di halaman berikutnya yaitu mengenai identitas. Silahkan kalian mengisi nama, bidang usaha industrinya, kemudian alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, nama pimpinan industri, dan periode pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian pembimbing dari industri, jabatan, nomor HP yang bisa dihubungi, alamat email, kemudian nama pembimbing sekolah, nomor HP yang bisa dihubungi, dan juga alamat emailnya. Di halaman berikutnya yaitu mengenai lembar pengesahan. Setelah kalian nanti mengisi semua jurnal, maka kalian harus juga menuliskan atau mengisi mengenai lembar pengesahan. Artinya kegiatan praktek kerja lapangan ini telah diperiksa dan telah disahkan pada tanggal. Silahkan diisi. Tuliskan nama pembimbing industri, nama pembimbing sekolah, nama kepala program atau konsentrasi keahlian, kemudian nama pimpinan industri yang dilengkapi dengan tanda tangan, kemudian dikumpulkan di sekolah untuk mendapatkan tanda tangan dari kepala sekolah. Berikutnya mengenai daftar isi, yaitu merupakan isi dari buku panduan dan jurnal PKL. Bab 1, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, berisikan latar belakang PKL, tujuan, manfaat PKL bagi peserta didik, bagi sekolah, bagi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Halaman berikutnya yaitu bab 2 mengenai penilaian atau evaluasi, berisi tentang pengertian, tujuan, penilaian oleh dunia usaha atau dunia industri. Untuk penilaian terdapat unsur penilaian sikap atau soft skill, yaitu melaksanakan komunikasi sesuai kaidah, menunjukkan integritas, jujur, disiplin, komitmen, tanggung jawab, memiliki etos kerja, menunjukkan kemandirian, menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan, menggunakan APD dengan tertib dan benar, dan melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur operasional standar. Di sebelah kanannya terdapat indikator contoh sikap. Sebagai contoh, siswa diharapkan mampu melaksanakan komunikasi sesuai kaidah, berarti mampu melakukan komunikasi baik tertulis ataupun lisan dalam pekerjaan dengan baik. Nilai sikap disajikan dalam ketercapaian ya atau tidak dengan memberikan nilai pada format observasi penilaian dan diakumulasikan menjadi skor dan predikat dengan uraian sebagai berikut. Predikat sangat baik dengan skor 91 sampai 100 jika cenderung sangat baik dari unsur indikator sikap di lingkungan kerja atau tempat PKL. Predikat baik dengan skor 80 sampai 90 jika cenderung baik dari unsur indikator sikap di lingkungan kerja atau tempat PKL. Predikat kurang dengan skor kurang dari 79 jika cenderung kurang baik dari unsur indikator sikap di lingkungan kerja atau tempat PKL. Nilai sikap minimal harus dengan predikat baik. Apabila selama PKL terdapat indikasi sikap yang kurang baik, maka pihak Dudika berhak mengembalikan peserta didik tersebut ke sekolah. Berikutnya penilaian kinerja atau hard skill dilakukan melalui pengamatan proses dan hasil pekerjaan dan disajikan dalam bentuk predikat. Kriteria predikat nilainya diuraikan sebagai berikut. Predikat sangat baik dengan skor 91 sampai dengan 100. Kriterianya jika bekerja menghasilkan karya atau produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta dengan prosedur kerja yang sistematis, dapat dikerjakan dengan baik, dengan hasil sempurna, mutu paling tinggi dalam standar industri. Begitu juga dengan predikat baik dan kurang yang dapat dipelajari di sebelah kanan untuk kriterianya. Dengan catatan, nilai kinerja minimal harus kategori baik. Apabila tidak memenuhi, maka peserta didik wajib mengulang PKL. Halaman berikutnya yaitu penilaian oleh pihak sekolah. Penilaian PKL terdiri dari penilaian pembimbing industri, penyusunan laporan PKL, dan presentasi laporan PKL baik di sekolah ataupun di dunia kerja. Selanjutnya,
Untuk bab 3 mengenai tata tertib, yaitu mengenai hak peserta atau siswa, kewajiban peserta yang harus dipenuhi, dan juga larangan siswa, dan juga sanksi-sanksi. Dilanjutkan dengan rencana pelaksanaan praktek kerja lapangan yang berisikan tentang orientasi industri. Silahkan kalian blok kolom berikut atau juga bisa diberikan tanda silang. Kemudian rencana pengembangan keterampilan, yaitu dimulai dari awal bulan sampai dengan akhir bulan PKL. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan pengetahuan untuk mempelajari buku-buku, brosur, dan majalah. Mungkin dilakukan pada setiap akhir bulan, silahkan diberi tanda silang atau diberi tanda centang. Sedangkan untuk pembuatan jurnal, kegiatan harian, dan laporan kegiatan PKL dilaksanakan mulai dari awal bulan PKL sampai dengan akhir PKL. Untuk pengisian orientasi industri, silahkan dituliskan sejarah industri atau kalian bisa mencari di web industri tersebut. Kami berikan contoh sejarah industri mengenai PT PAL, jadi pengisiannya seperti ini, yaitu mulai dari logo perusahaan, visi misi, dan juga budaya kerjanya. Berikutnya struktur organisasi, contoh penulisan struktur organisasi seperti ini. Halaman berikutnya yaitu mengenal staf dan karyawan. Silahkan kalian tulis nama dan juga jabatan di sekitar kalian. Yang dilanjutkan dengan pengisian agenda kegiatan harian. Silahkan ditulis hari dan juga tanggal berikut dengan lokasi bengkel. Setiap kegiatan di bengkel silahkan kalian tuliskan di sini. Apabila dalam 1 minggu kalian melakukan hal yang sama, kalian cukup menuliskan satu saja, akan tetapi diberikan keterangan pada hari atau tanggal sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Agenda kegiatan harian harus mengetahui pembimbing industri dan juga pembimbing sekolah yang dilengkapi dengan tanda tangan. Berikutnya mengenai kalender kegiatan praktek kerja lapangan. Jadi buku ini dilengkapi dengan kalender kegiatan praktek kerja lapangan, kapan kegiatan sosialisasi, pembekalan dan pembimbing, sampai dengan pengumpulan administrasi PKL yang terdiri dari 3 buku. Dan terdapat tanggal pelaksanaan dan juga nanti meminta tanda tangan masing-masing dari penanggung jawab, terutama kepala konsentrasi keahlian. Berikutnya mengenai jadwal pembekalan praktek kerja lapangan juga sudah terbagi sesuai dengan kompetensi kalian dan juga sesuai dengan tanggalnya. Bagaimana cara penulisannya? Kita sediakan juga format laporan dan juga contoh-contoh penulisan jurnal harian dengan scan QR code di bawah ini. Berikut ini adalah contoh penulisan jurnal PKL di semua kompetensi keahlian. Nah, saya akan menjelaskan mengenai konsentrasi keahlian teknik pemesinan. Hari, tanggal, lokasi bengkel silahkan dituliskan. Kemudian materi pekerjaan terdiri dari jenis pekerjaan, misalkan ini adalah pengoperasian mesin CNC turning DMTG 980 TB3I. Kemudian materi pekerjaannya apa saja, yaitu pembebutan muka, pembebutan rata, alur, ulir, dan pengefrisan alur. Kemudian persiapan bahannya, misalkan di sini stainless steel SUS 302, mesin yang dibutuhkan apa saja, kemudian alat yang dibutuhkan apa saja. Setelah itu gambar kerja, kemudian langkah kerjanya dituliskan seperti ini. Nah, mengenai hasil, apabila tidak memungkinkan untuk pengambilan dokumen atau foto, tidak perlu dicantumkan karena terkadang untuk industri merupakan rahasia perusahaan. Apabila terdapat gambar kerja, silahkan digambar ulang. Demikian mengenai buku panduan dan jurnal siswa. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.